Sejarah Pujut. Pujut merupakan wilayah kedatuan atau kerajaan kecil yang diperkirakan berdiri pada tahun Caka 1255 atau 1355 Masehi. Perkiraan tahun berdirinya kedatuan Pujut diambil dari sumber lontar. Narasi ini merujuk pada tulisan Amak Seruni yang dipublikasikan di blog sasagaga14wordpress.com. Amak Seruni menyebutkan lontar itu berbunyi, Kengkang Pelapa, Gedang Lambah, Gunung Pujut dan Gunung Tengah, Dait Pelembah Polak 2. Kengkang melambangkan angka 1, Pelepak Gedang Polak melambangkan angka 2, Gunung Pujut melambangkan angka 5, dan Gunung Tengah melambangkan angka 5. Sehingga jika angka ini digabungkan akan membentuk angka Caka 1255. Menurutnya, kedatuan Pujut didirikan oleh seorang bangsawan Majapahit yang bernama Amemas Meraja Mulia dan menikah dengan putri kerajaan Kelungkung, Bali. Setelah melangsungkan pernikahan oleh mertuanya, Amemas Meraja Mulia disuruh oleh mertuanya untuk bersemedi di sebuah pulau di timur Bali. Pulau itu sekarang disebut Nusa Penida, atau Penida berasal dari kata penede, artinya tempat memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam semedinya, beliau mendapat wangsit untuk berlayar ke timur, dan apabila dalam pelayaran tersebut melihat cahaya di daratan, maka di sanalah tempat tinggalnya. Berdasarkan wangsit tersebut, akhirnya bersama istri dan pengiringnya melakukan pelayaran ke arah timur dan akhirnya menemukan tanah petunjuk tersebut, yaitu di sebuah bukit di dataran bagian selatan Lombok yang kita kenal sekarang sebagai Gunung Pujut. Amemas Meraja Mulia menganut paham Siwa Buddha yang menjadi agama resmi di Majapahit. Dengan demikian, maka setibanya di Gunung Pujut, ia mendirikan tempat pemujaan Siwa Buddha, yaitu Dewa Dapur, Dewa Pujut, Dewa Peringge, dan Dewa Jomang, dan membuat kampung bernama Tuban untuk mengenang asalnya dari Kadipaten Tuban, wilayah kerajaan Majapahit. Kalau memang betul Amemas Meraja Mulia berasal dari Kadipaten Tuban, maka dapat dipastikan bahwa ia masih merupakan keturunan Raja Daha Kediri dari garis keturunan Airlangga, pendiri kerajaan Kediri. Dari hasil pernikahannya dengan Putri Kelungkung, Amemas Meraja Mulia memiliki satu orang putra, yaitu Amemas Mayang. Amemas Mayang memiliki 4 orang putra dan putri, yaitu Sri Meraja Tinauran, Meraja Guna, Meraja Pati, dan Meraja Tinolo. Meraja Guna memiliki seorang putra, yaitu Meraja Galungan, dan Meraja Pati memiliki seorang putra bernama Meraja Olem. Meraja Olem inilah yang menjadi Datu Pujut yang keempat. Meraja Olem memiliki 2 orang putra atau putri, yaitu Sri Mas Jaya Diguna atau biasa disebut Balok Gare, dan Sri Mas Jaya Wiresentane atau biasa disebut Balok Pait. Berdirinya Masjid Agung Pujut. Mengenai Masjid kuno Gunung Pujut, tidak banyak buku-buku sejarah yang menulisnya, termasuk kurangnya tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah Gunung Pujut itu sendiri. Namun mengutip tulisan Amak Seruni, pada masa pemerintahan Meraja Olem, agama Islam sudah berkembang dengan pesat di seluruh Nusantara, termasuk Pulau Lombok yang dibawa oleh para waliullah dari tanah Jawa atau biasa dikenal dengan nama Wali Songo. Meraja Olem pulang ke tanah leluhurnya di Jawa. Di Jawa, ia tertarik dengan Islam. Singkat cerita, Meraja Olem pun kembali ke Pujut dan mengajarkan ajaran Islam dan dibantu oleh Wali Nyato. Sebagai tempat ibadah, maka pada tahun Caka 1509 atau 1587 Masehi atau 1008H, Meraja Olem mendirikan masjid di puncak Gunung Pujut pada ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Tahun meninggalnya Meraja Olem tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Tetapi setelah meninggal, Meraja Olem dimakamkan di sebelah utara Gunung Pujut yang biasa disebut sebagai makam sempane. Untuk menandakan bahwa Meraja Olem telah memeluk agama Islam, maka di atas makamnya ditanami oleh 9 buah pohon Kamboja yang sampai sekarang masih tumbuh dengan baik.